jenuh kamu balik. Orang itu mayang, hanai itu mayang, hanam talah. Yang penting, ya na kandiri orang mati, na mulut. Dah hanai itu mayang, biar nama talah. Tapi na orang itu mayang limang wate, ya tepat wate, bahkan dengan jamaah menghidupkan profil Nabi, ya perintah Nabi memelihara jenggot, pakaian mengikuti pakaian Nabi, gara-gara hana kanduri urang mati, gara-gara hana mulut, gara-gara hana petunjuk kaji ke Wahabi kai pegah tethat. Walaupun nak solat limang waktu, tapi yang hana solat limang waktu hana pegah tethat karena hana mulut na kanduri urang mati. Mangkeng kamu balik. Dah lebih penting mulut dengan solat limang waktu. Ya, dah lebih penting kira-kira. Ada ayat dan hadis yang menyatakan sesat orang yang tidak maulid? Tidak ada. Silahkan buka. Ada ayat dan hadis yang menyatakan sesat orang yang tidak melakukan kenduri orang mati? Tidak ada. Ada dalil ayat Al-Quran dan hadis yang menyatakan sesatnya urang yang hanantem bertuju? Tidak ada. Tapi orang yang tidak sholat berserak ayat dalam Al-Quran. Sangat banyak ayat dalam Al-Quran. Tadi sebagiannya telah kita dengarkan. Hadis-hadis Nabi juga cukup ngeri tadi. Ya, bahkan Nabi memvonis murtad keluar dari Islam orang yang tidak sholat secara totalitas. Jadi mindset ini payah dah fikir-fikir le segala tebit tu. Karena orang mekai tebit tu aja. Hanya fikir kiban status dalam agama orang tersebut. Ya, setiap ucapan yang kita keluarkan ini kita pertanggungjawabkan di hari kiamat. Mungkin di dunia karena kita punya kekuatan, punya power, punya kekayaan, orang hanya bantah dayung. Tidak berani membantah kita, tidak berani menghukumi kita. Tapi ingat, di hari kiamat akan ada mahkamah. Allah menyatakan, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Setiap kalimat yang keluar dari mulut setiap orang itu dicatat oleh malaikat dan diminta pertanggungjawaban. Jadi jangan bermudah-mudahan menyesat-nyesatkan orang. Memvonis orang Wahabi begini begitu, hari kiamat semuanya akan kita pertanggungjawabkan, saya dan Anda. Ya. Dan sangat fatal kalau kita memvonis orang sesat, rupanya enggak sesat, pasti kita yang akan sesat. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Man qala li akhihi ya kafir." Barang siapa yang memvonis saudara muslim, saudaranya yang muslim, solat 5 waktu, bersyahadat 2 syahadat, dia vonis kafir. Kata Nabi, kalau vonis itu benar, maka kalau enggak, dia yang kafir di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahaya kan? Salah vonis kan? Ada saudara kita solat 5 waktu, dia bersyahadat 2 syahadat, kita katakan kafir. Kalau tepat, kalau enggak kata Nabi haram alaih, maka yang kafir yang menuduh, yang mengucapkan kalimat kafir itu yang akan kafir. Bahaya kan? Memvonis manusia sembarangan. Nabi dalam hadis yang lain, Nabi menyatakan au fasik, atau dia memanggil orang lain fasik. Dia tuduh sesat, dia tuduh pelaku maksiat, dia tuduh kafir. Kalau enggak tepat, maka kalimat tuduhan itu kembali kepada dia. Maka ya tegolam tak petubit tu yang payah dah fikir-fikir panjang le. Karena tayo mandum yo hebat apapun tayo akan mati. Menan meninggai kamerpa ngemukar dan nakir. Sepanjang masa dalam alam barzakh kita mempertanggungjawabkan amalan kita. Kemudian akan ada yaumul mahsyar. Kita akan dihisab. Ya, seluruh ibadah kita, amalan kita ditimbang. Kita diperintah untuk mengambil buku catatan-catatan amalan kita. Kita diberi perintah oleh Allah untuk melintasi sebuah jembatan yang lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang samurai. Di bawahnya api neraka yang menyala-nyala. Di kondisi yang seperti itu ada orang yang menagih dan menuntut kita di sisi Allah. Ya Allah, long awai pegah Wahabi le fulan. Acina tayang siapa kan lui pegah Wahabi long tumayang lemang watena. Cuma hana upegah mulut, cuma hana uputiju. Cuma hana upegah kan duri rumah te kai putat long. Subhanallah, kan ngeri. Ya? Ngeri. Maka sebelum kita ucapkan ucapan, pikir panjang-panjang. Kita akan mati, ingat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Setiap ucapan yang keluar itu akan dicatat oleh malaikat dan diminta pertanggungjawabannya di hari kiamat. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Nabi menyatakan ataduruna mal muflis. Kulli nabi purung don nanuturi urang yang ruga, orang yang pailit. Tahukah kalian siapa itu orang yang pailit? Orang yang merugi, orang yang bangkrut. Maka para sahabat menjawab, orang yang bangkrut menurut kami wahai Rasulullah man la dirham lahu wala dinar, urang yang hana peng. Bunuh kaya tiba-tiba kabeh kekayaannya urang bangkrut menurut kamu. Dinar hana, dirham pi hana, nyang ke urang bangkrut menurut kamu? Jauh para sahabat Nabi. Maka Nabi menjawab, kelanyan urang yang bangkrut. Orang yang bangkrut yang sesungguhnya adalah manja yaumal qiyamah bihasanatin amsali jibal. Nathidro hamba truk bauro kiamat membawa pahala ibadah sebanyak gunung di dunia ini. Saking le ibadah, ahli ibadah solat, puasa sunnah, solat sunnah, haji, umrah. Cuma pada hari itu dia bertemu dengan Allah dalam keadaan pernah mengambil harta seseorang. Wa qad syatama hadza, pernah mencela si fulan. Wa daraba hadza, dan dia pernah memukul si fulan. Wa safaka dama hadza, dan dia pernah menumpahkan darah seorang muslim. Maka setiap korban dia itu mengambil pahala-pahala ibadahnya sampai habis. Apabila belum mencukupi kezaliman yang telah dia lakukan kepada korbannya, maka dosa-dosa korbannya Allah kumpulkan dan Allah transferkan kepadanya, Allah lemparkan kepadanya. Jadi hana gampang tak begitu. Nah akibat berikutnya, ya. Maka mulailah berpikiran jernih. Kita kan ada Al-Quran dan hadis, tafsir-tafsir juga ada. Al-Quran ada menyebutkan di sana standar kesesatan, ya, standar kebenaran. Standar kebenaran adalah yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi. Telah dicontohkan oleh seperti 4 imam mazhab. Ya, standar kesesatan Allah terangkan dalam surat Al-Ahzab, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Barang siapa yang bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, bertentangan dengan Allah adalah dengan Al-Quran, kitabnya Allah, bertentangan dengan Rasul adalah hadis-hadisnya, faqad dhalla dhalalan mubina, maka sungguh orang tersebut telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Nah, orang tidra orang ini, dia tidak menyelisih Al-Quran, tidak menyelisih hadis-hadis Nabi, dia tidak menyelisih petunjuk para sahabat Nabi, dia tidak menyelisih apa yang telah dijelaskan oleh 4 imam mazhab. Ya, hanya saja dia tidak melakukan kebiasaan di sebuah tempat. Masa kita vonis dia sesat? Masa kita vonis dia Wahabi? Siapa yang berani bertanggung jawab di hari kiamat nanti? Kalau kita salah vonis orang sesat, Nabi katakan tadi, tunggu, kalau kita belum taubat, na'udzubillah, kita mati dalam keadaan sesat. Apalagi kalau kita memvonis kafir, kita enggak bertaubat dan tidak minta maaf, kita mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillah. Ya, makanya Nabi menyatakan, wa innal 'abda la yatakallamu bi kalimatin la yulqi laha balan yahwi biha fi nari jahannam. Terkadang seorang hamba itu, seorang manusia itu mengeluarkan sebuah kalimat yang tidak dia anggap, yang dia sepelekan, yang tidak dia berikan perhatian. Rupanya gara-gara sebuah kalimat yang keluar dari mulut tersebut, dia terseret ke dalam neraka jahanam. Ya. Maka yang paling penting, fokuskan diri kita sendiri. Sebelum kita menilai orang lain, subuh nampak kau, nyoba pegah pra abah agama kan lagi deh. Subuh aneh dang lom. Tiba dia pegah abah masalah agama deh. Subuh aneh dang lom. Dah baik agama. Sebagai orang yang duduk bawa orang kopi, ge pegah abah tantang nah gemelah ketin. Rukuk bajara, tumajuh menjarawi, subuh ana 4. Tapi warung kopi bengah 4 kan. Subuh ana 4. Igu pra abah masalah agama, tantang na geduk badeh 20 tahun tapau. Nyo penyakit di bagian lain. Maka ini perlu kita perhatikan.